itu adalah satu benda pusaka. Dia sengaja menyimpan pegangan pusaka sebuah dari mulai 2013. Nih, pintu yang ini nggak bisa dibuka. Ya, dan dia meninggal dan ditemukan setelah 3 hari dia mengambang. Memang di sini suka ada suara-suara ketika malam, kayak ada aktivitas gitu teman-teman. Oke teman-teman, ketemu lagi bareng saya Regi, sang penjelajah amatir. Wow, di depan kalian ada satu tanah yang luasnya mencapai 1 hektar ya. Dari mulai sana sampai sana tuh, sampai pesawahan. Dan ini lokasinya berada di Kabupaten Majalengka, sekitaran daerah Kertajati ya. Dan ini adalah salah satu rumah orang paling kaya di daerah Kecamatan Kertajati. Dan untuk nama desanya mungkin saya nggak bisa sebutin, karena tadi kata pemiliknya rumah ini nggak boleh disebutin nama desanya, karena di dalam masih ada beberapa barang-barang peninggalan almarhumah. Wow, karena pernah ada yang meninggal juga di rumah ini teman-teman. Nanti kita ceritakan ceritanya di dalam ya. Dan teman-teman bisa lihat, meskipun gak terlalu besar rumahnya, tapi cukup terbilang mewah juga sini rumah. Nah teman-teman bisa lihat dulu ya, ini bagian depannya. Dan mohon maaf agak sedikit ramai kendaraan dan juga orang-orang, karena ini jalur pedalaman ya, tapi bukan jalan raya sih ini. Wow, keren ya. Tuh, tapi ini tiang-tiangnya kecil-kecil ya. Lucu banget sih tuh. Kita lihat atasnya tuh. Anjay, keren banget nah. Oke deh, jadi sebelum kita masuk, kita cek dulu deh. Kita telisik dulu bagian luar rumahnya. Dan ada satu jendela kamar yang menurut saya ini keren banget sih. Oke teman-teman, kita coba ke pinggirnya. Dan ini pinggir bagian rumahnya tuh, kalau teman-teman bisa lihat ya, ini bekas pondasi rumah tuh kan. Ini bekas pondasi rumah. Ini petak-petak kotak tuh, atau enggak sengaja dibikin semacam kebun-kebunan ya. Oke, kita telusuri dulu bagian pinggirnya, nanti kita masuk ke dalam. Dan saya akan coba ke bagian belakang rumah. Dan ini tanahnya luas banget, sampai sana tuh, sampai pesawahan. Dan sawah yang ada di sana itu adalah pemiliknya rumah ini, satu pemilik ya. Wow, tapi bagian belakang rumah udah hancur sebagian tuh. Gak tau nih, ini kebun pohon-pohon apaan nih? Kayaknya udah nggak dirawat lagi nih pohon-pohon di sini, atau tanaman-tanamannya. Udah, ini mah tanaman liar sih kayaknya. Oke teman-teman, ini kita harus masuk ke satu pintu yang udah rusak nih. Takut banget ya. Wow, bagian dapurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gini teman-teman ya. Oke, nanti kita cerita di dalam. Kita telusuri dulu. Dan ini semacam tempat penyimpanan rakan barang-barang, kan? Ini sih lega banget ya. Dapur, ini dapur biasanya kalau kayak gini tuh suka dipakai oleh nenek-nenek. Tungku-tungku kan biasanya di tempat-tempat kayak gini tuh ada tungku, hawu kan, tempat penyimpanan padi. Memang iya sih, tempat penyimpanan padi di sebelah sini ya, dan sebelah sana tuh nanti juga di sana ada gudang padinya. Wow, dan ini akses pintu belakangnya. Tapi rumah ini belakangnya enggak diplester oleh semen dan enggak dicat ya. Sengaja sih kayaknya, karena bagian belakang juga nggak kelihatan dari depan. Oke deh, kita lihat bagian pinggir rumahnya kayak gimana. Kaget, asli kaget, itu toke. Oh wah, tokenya warna merah tuh. Anjir, untung kelihatan. Udah deh. Ngeri banget sih tuh tokenya tuh. Gimana ya? Gue takut asli, serius tuh tokenya tuh, matanya tuh. Gimana nih? Udahlah, kabur, ada toke. Paling takut tuh ketika di rumah-rumah kosong banyak banget toke-tokenya. Tuh teman-teman ya, di sini ada traktor dan tuh tanahnya tuh sampai sana.
Wow, ini keren dan sultan banget tuh miliknya. Tuh, ini ada satu rumah, bukan rumah, tempat penyimpanan padi. Ketika si pemilik ketika panen padi di sini timban padinya nih, lalu dijual. Wow, tanahnya luas banget teman-teman ya, sampai sana. Oh, ada satu pohon, gak tahu itu pohon apaan, besar banget. Dan ya ini dia, ini rumahnya. Tampak bagian pinggir dan gerasi ini bukan gerasi ya. Jadi ini bekas warung. Dulunya pemilik rumah ini mempunyai warung sebelum akhirnya ditinggal, dikosongkan rumah ini. Padahal ini keren banget rumahnya teman-teman ya. Udahlah, kita coba masuk ke dalam ya. Kita lewat depan, ke depan, dan ada satu kursi jomblo sendirian. Oke. Sini. Ini dikunci cuy. Ini gue lupa buka pintu atau enggak sih. Nah teman-teman, jadi ini pintunya dikunci, tapi saya udah bawa kuncinya karena udah dititipin sama pemilik rumah ini untuk bukain pintunya. Jadi kita buka aja deh pintunya. Kan? Kita tinggal masuk aja ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wow. Teman-teman lihat ya. Ini ada beberapa sofa keren banget kursinya ya. Wow, masih bagus tuh kan. Dan ada satu hiasan dinding yang terbuat dari karpet. Tuh, wah ini keren banget sih. Pintunya nutup sendiri, udah deh, tutupin aja ya, biar kedap suara. Oke. Ini ruang tamu. Hordengnya keren banget ya. Wow. Kita pakai senter enggak? Kita pakai aja ya biar sedikit jernih gambarnya. Tuh kan? Ini masih bagus tuh. Kita lihat atasnya, atapnya kayak gimana dan di relief tuh. Keren sih. Tapi bawah-bawahnya tuh udah banyak banget apa sih? Bekas belalang-belalang kayak gitu tuh. Bekas belalang yang terbang, apa namanya, silaru. Ya, sekarang saya mau cerita teman-teman. Mulai dari mana dulu ya? Karena ada dua cerita di tempat ini teman-teman. Dari mulai kisah pemiliknya dan juga kesan angker tempat ini yang dialami oleh beberapa orang. Kita mulai dari pemiliknya dulu. Oke, jadi rumah ini dibangun sekitar tahun 80 ya. Jadi gini ya, si pemilik rumah ini tuh menikah dulu. Menikah di tahun 60-an ya. Nah, setelah menikah dia membangun satu rumah di tempat ini pada tahun 80-an. Nah, setelah menikah dia tinggal berdua sama istrinya dan dia tidak memiliki anak. Setelah beberapa tahun menjalani rumah tangga dan pada akhirnya entah di tahun berapa dia mengadopsi dua atau dua ya, dilupa, dua anak angkat teman-teman. Dan sekarang udah tua-tua semua ya anak-anaknya. Nah, setelah dia mengadopsi anak angkatnya, kemudian si istrinya meninggal. Si istri pemiliknya meninggal. Oh, jadi rumah ini tuh pemiliknya istrinya. Milik istrinya gitu kan. Nah, setelah istri yang pertama meninggal, dia nikah lagi sama orang yang sebelah sana tuh, masih Majalengka ya, sama orang Majalengka juga. Setelah istri meninggal dia nikah lagi, dan tetap setelah dia menikah dia tidak mempunyai anak juga. Dan pada akhirnya rumah ini di tahun 2013 harus dikosongkan karena si istrinya itu, istri yang pertama dinikahinya itu meninggal di tahun 2012. Dia meninggal di tahun 2012 dan pada akhirnya 2013 rumah ini harus dikosongkan teman-teman. Dan setelah 2013 akhirnya si suaminya nikah lagi, tidak mempunyai anak juga. Gitu ya teman-teman. Nanti saya akan ceritain lagi di akhir video seperti biasa. Wow, kita lihat dulu ya. Ada beberapa lemari di sini. Tuh, ini mejanya juga. Ini kok banyak banget. Apa namanya, sayap-sayap itu tuh, belalang. Wow, itu ada satu kamar. Kita cek dulu deh, semoga bisa dibuka. Ini bisa. Bisa deh.
Assalamualaikum. Wow. Wow, ini ranjang teman-teman. Oke, ini tua banget sih ranjang kayak gini ya. Dan banyak banget sawang laba-laba di sini. Wow. Keren sih ini. Tuh kan. Nah, ya. Ada ranjang. Kok saya serem banget ketika ngeliat ranjang kayak gini ya. Biasanya ranjang kayak gini tuh nenek-nenek, tidur nenek-nenek gitu kan. Yang masih terbuat dari ini apa namanya, besi. Banyak banget kartu remi tuh. Oke, kita kesini lagi deh. Kita tutup lagi teman-teman. Oke. Kita kemana? Oke, dan lemarinya gede banget. Bisa dibilang ini mahal ya. Dan ada beberapa barang-barang tuh di dalam lemari ini. Kita cek deh. Wow. Itu tangga menuju ke atas, tapi bukan lantai 2 ya. Itu kayaknya sih pernah memperbaiki satu kabel yang bermasalah atau genteng bocor sih. Astagfirullahaladzim. Hey. Di belakang ada yang lempar. Itu sih orang kayaknya yang lagi tani tadi, yang lagi panen padi sih. Oh. Karena ada kesan angker juga sih oleh beberapa warga dan pengakuan dari pemiliknya juga teman-teman di rumah ini. Jadi gini ya, nanti belakangan kita cerita kesan horor atau kejadian angker di rumah ini. Nah ini tuh katanya keponakan dari si bapak hajinya, pemilik si bapak hajinya, istri dari pemilik rumah ini yang meninggal awal. Nah, ini keponakannya bekerja sebagai pelayar di laut di Samudra Atlantik gitulah pokoknya tadi Pak Hajinya ketika nyebutinnya, dan dia meninggal dan ditemukan setelah 3 hari dia mengambang. Dia meninggal ketika bekerja katanya gitu sih. Ini ponakannya ya. Tutup lagi deh. Serem gitu. Saya lupa nyalain lagi. Nah gini ya. Oke, kita lanjut lagi. Dan ada satu kamar, nanti kita kesini. Kita cek dulu teman-teman. Dan ini kayaknya sih dapur. Kok dapur sih? Ruang makan tuh. Karena kelihatan ada meja makan juga. Ini apaan ya? Nah ini tembus ke tempat ketika usaha dagang warung. Nah, tapi dikunci tuh. Dikunci ya. Ini kita lihat deh meja makannya. Kayak gini ya. Astagfirullahaladzim. Asli merinding. Merinding. Kok merinding ya? Udah termakan sih tadi sama omongan-omongan warga dan Pak Haji juga tentang rumah ini. Nah, ini ada satu foto lukisan hiasan dindingnya. Wow. Ini ngeri banget ya, kayak rambut teman-teman. Ini udah kayak rambut. Kebayang banget gak sih kalau ini rumbai ke bawah? Kita coba deh. Wah, keras banget. Nah, ini ada satu tempat tidur. Kok tempat tidur? Ini tempat ibadah sholat. Tuh, wow. Dan ada gantungan juga. Dan ini toiletnya, tapi ini toiletnya biasa sih. Wow. Dan di sini banyak banget debu teman-teman, karena 1 tahun belakangan ini rumah ini nggak pernah dirawat sama sekali. Yang tadinya sih pernah dirawat atau dibersihin sekitar 1 bulan sekali, 2 kali kata si bapaknya. Cuman udah 1 tahun sekarang nggak dibersihin. Baru kali ini rumah ini dibuka lagi kembali ketika saya vlog di rumah ini. Oke, kita cek. Jangan nih toilet. Kayaknya gak usah deh. Ini doang ya. Kecil doang sih toiletnya. Kecil toiletnya. Ada handuk. Gitu ya. Dan ini pintu kenapa disekat kayak gini? Karena kata Pak Haji, pernah ada maling yang masuk ke sini dan jebol pintu. Jadi yang malingnya itu lewat pintu ini dan lewat jendela yang itu tuh, jendela atas. Wow. Dan saya akan cerita kesan horor di rumah ini. Wow, ini satu
pintu ya. Kata Pak Haji gini, setelah ditinggalkan rumah ini, dari belakang tadi kayak ada yang lempar, serius deh. Itu orang, tapi gue merinding. Ini gelap asli, kalau langsung gelap, ini terang pakai senter. Nah, semenjak ditinggalkan rumah ini, teman-teman, dari mulai 2013, nih pintu yang ini nggak bisa dibuka. Serius, saya nggak bohong, nggak bisa dibuka. Bahkan tadi ketika kita coba buka pintu ini bener-bener, padahal si pintu ini nih kuncinya udah terbuka, dan ini udah dibawa juga sama Pak Haji tadi, sama pemiliknya. Ini dipaksa dibongkar, dan ini nih entah yang menyebabkan pintu ini nggak bisa dibuka, entah kuncinya yang rusak atau ininya nih, apa namanya sih, ini bener-bener nggak bisa dibuka. Pak Haji juga itu senang banget ketika bisa buka pintu ini tadi. Jadi di kamar ini ada satu pegangan atau simpanan dari Pak Haji ya. Assalamualaikum, bismillahirrahmanirrahim. Wow, ada satu pegangan atau simpanan Pak Haji. Jadi semacam benda-benda pusaka gitu, teman-teman. Dan ini kamar bener-bener berantakan, debunya tebal banget. Untung di sini saya bawa masker, teman-teman, jadi agak nggak terlalu masuk debunya ke hidung tuh, karena banyak banget kapuk tuh ya. Ini bertumpuk, ada Gucci tuh. Wow, Gucci-nya mahal kata Pak Hajinya, tapi dia nggak berani nyebutinnya. Kenapa ya, katanya sih mahal doang gitu. Wow. Dan ada juga lampu, tapi udah dicopot, disimpan di sini. Ini keren banget sih tuh, lampunya keren ya. Ada kipas. Wow, ini barang-barang alat-alat dapur semua nih, yang kayak ginian ya. Panci kan, cerek tuh. Nah, ini ada satu tempat air, kalau saya namanya cerek ini. Oh iya, ini bawa Pak Haji bawa barang kayak gini tuh dari Arab gitu ya, dari Mekah. Ada satu surat Yasin. Dan ini fotonya, teman-teman. Jadi sebelum menikah dengan istri yang barunya, yang kedua, jadi si Pak Haji itu nikah dulu sama si ibu yang ini nih. Ini almarhum ya. Dan ini temannya, katanya si ini almarhumnya tuh, udah nih meninggal. Dan ini Pak Hajinya. Ini istri yang pertama sebelum meninggal. Dan pada akhirnya Pak Haji harus kawin lagi sama istri yang baru. Dan rumah ini rumah peninggalan istrinya ketika dia kawin pertama kalinya. Dan ini kamar Pak Hajinya juga di sini. Ini kasur-kasurnya udah berdebu, bahkan atap-atap plafonnya udah bolong. Oke, untuk cerita horornya gini. Dan di kamar ini ada satu pegangan Pak Haji, penyimpanannya. Ya, ini nih, ini juga sama nih, bagus banget tuh. Pegangannya itu tuh, itu adalah satu benda pusaka. Tadi Pak Haji udah nunjukin, tapi entah kenapa disimpan sembarangan di sana. Dia sengaja menyimpan pegangan pusaka, sebuah semacam golok, tapi unik banget tadi diliatin, dan saya nggak berani pegang deh. Udah jangan pegangin gitu doang sih. Ini buat jaga-jaga rumah ini ketika ditinggalkan. Ya namanya kan orang-orang tua dulu kan masih lengket dengan hal-hal mistis. Dan kita buka juga ya. Ini pakaian-pakaiannya. Ini masih bagus tuh, masih ada blender, piring. Ini pakaian almarhum. Nah, teman-teman, dan juga pernah dikontrakan rumah ini ke salah satu kontraktor pembangunan bandara. Jadi nih, sebelum Pak Haji nyerita, saya kan nanya dulu nih sama pedagang warung kopi yang ada di depan rumah ini. Katanya pernah ada yang ngontrak itu sekitar 2 orang. Nah, tiba-tiba di setengah 10 malam, yaitu tidur karena kecapean, tapi dia seolah-olah ada yang ganggu gitu, teman-teman. Jadi semacam seperti ada orang yang mandi, dan ada yang nangis gitu sih katanya. Saya kurang tahu itu pengakuannya. Dan setelah si orang yang ngontrak tidur di rumah ini,
Dia itu kabur keluar dan tidur di warung di depan sampai pagi. 2 hari dia enggak pulang ke sini, enggak tidur di sini, dan pada akhirnya si orang itu memutuskan untuk pindah kontrakan dari rumah ini. Wow. Nah, setelah saya ketemu nih sama pemilik rumah ini, Pak Haji, ternyata Pak Haji juga bilang kayak gitu teman-teman. Memang di sini suka ada suara-suara ketika malam, kayak ada aktivitas gitu teman-teman. Pengakuan Pak Hajinya gitu sih. Tapi kata Pak Haji itu baik sih, nggak sempat ganggu, dan kita belum tutup lagi nih pintu, tutup dulu deh. Itu katanya sih pegangan Pak Haji, simpanan Pak Haji di rumah ini. Anjay, gue merinding banget asli. Wow, ini tempat minum ya, ini bawa dari Mekah juga katanya. Astaga, merinding. Udah teman-teman ya, mungkin ini untuk review rumah mewah orang paling kaya di desa ini. Wow. Dan sekarang Pak Haji udah punya lagi rumah yang baru dengan istri yang baru juga setelah ditinggalkan oleh almarhum istri yang pertamanya, dan anak angkatnya punya 2, udah tua-tua semua, dan juga anak-anaknya udah punya anak juga teman-teman. Dan rencananya rumah ini ke depannya itu mau ditempati oleh anak angkatnya ketika rumah anak angkatnya kena gusuran bandara. Jadi rumah anak angkatnya itu mau digusur nih sama bandara. Nah, setelah digusur mau ditempatin juga nih rumah. Yaudah teman-teman, mungkin itu cukup dulu ya untuk video kali ini. Karena sekarang saya juga mau lanjut ke lokasi yang lain, karena ada beberapa lokasi lagi di daerah Kertajati ini di Kabupaten Majalengka. Jadi buat teman-teman semua yang udah nonton video ini, seperti biasa tong hilap, jika kalian suka dengan video ini silahkan tekan tombol like dan dukung channel Sang Penjelajah Amatir. Nama saya Regi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.